wasallam jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Said Muhammad bin Abi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Said Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani amaddanallahu bi madadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mengambil pelajaran dari Imam Abul Abbas Ahmad bin Atha radhiyallahu taala anhu. Qala Abu Yazid Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani, Abul Abbas Ahmad bin Atha radhiyallahu taala anhu. Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sahal bin Atha Al-Adimi min dhirafi masyayikh Sufiyah wa ulama'ihim Sahibah Ibrahim Al-Maristani wal Junaid bin Muhammad tuwfiya fi Dzil Qa'dah sanata 90 wa 300 wa kilah 11 wa 300. Beliau adalah termasuk masyayikh Sufiyah, orang-orang sufi, orang-orang sufi, orang-orang soleh, Ahlussunnah wal Jamaah, ahli adab, ahli akhlak. Cuma zaman sekarang ada kelompok yang anti sufi, katakan sufi itu sesat ini. Ya kadang-kadang karena sebagian oknum-oknum saja, tetapi mereka memvonis dianggap sufi itu sesat. Sufi itu siapa? Sufi itu ya kita ini sufi. Yang mengikuti Imam Al-Ghazali, ya Imam Junaid Al-Baghdadi. Maksudnya sufi itu kan ilmu tentang adab atau akhlak atau hati. Mereka banyak lebih meramaikan hatinya daripada meramaikan zahirnya. Tetapi kalau ada sebagian oknum melakukan kekeliruan, itu dijadikan menjadi alasan atau sebab sebagian kelompok orang Wahabi, Salafi itu mesti dia tidak suka dengan sufi. Coba ya, pokoknya tanda-tanda yang paling mencolok, ya antaranya yang paling disorot ya sufi ya Pak, torikoh dan sebagainya itu enggak disukai mereka. Padahal artinya torikoh itu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati, memperbanyak zikir, membaca wirid untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama bukan cuma zahir tok. Agama cuma salat tok zahir, puasa tok zahir, haji tok zahir. Enggak gitu, karena hakikatnya ada hal-hal yang sifatnya ruh, sifatnya hati, itu yang harus diperhatikan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pun yang kita sembah di dunia ini kita tidak bisa menangkapnya dengan mata, dengan lihat di mata, tidak bisa. Jadi harus menggunakan hati. Wa min kalamihi man alzama nafsahu bi adabi sunnah ammara Allah taala qalbahu bi nuril ma'rifah. Sebagian daripada hikmahnya Imam Abul Abbas Ahmad bin Atha radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, barang siapa yang membiasakan
membiasakan, melazimkan dirinya dengan adab-adab sunnah. Apa sunnah Nabi? Dilakukan semua. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mulai hal-hal yang besar sampai hal-hal yang kecil. Kalau itu sunnah Nabi, diperhatikan. Nak tidur, terus nak makan, nak mandi, berkaca, buang hajat, dan sebagainya, itu yang kecil-kecil. Itu semua diperhatikan. Ikut pakai baju macam mana, pakai sandal macam mana, lepas sandal macam mana, itu diikuti. Kalau enggak diikuti, siapa yang mau ngikut Nabi? Itu Nabi kita kok. Dan Nabi itu innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, kata Rasulullah. Ya. Kita nyontoh aja apa yang dilakukan. makan contoh ya, otomatis kalau masalah duduknya ya, pakai tangan kanan itu sudah jelas. Nah, sampai kepada tahap pakai tangan langsung atau pakai sendok, nah, sampai seperti itu. Bahasanya bukan dosa tidak dosa, cuma kita menghidupkan sunnah Nabi. Rahasianya itu pasti ada yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, bukan cuma hanya sekedar ngikut-ngikut aja. Yang dilakukan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW itu tidak berbicara pakai hawa nafsu, tetapi wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau. Barang siapa yang melazimkan dirinya dengan adab-adab sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meramaikan hatinya dengan nur kemakrifatan. Ammarallahu taala qalbahu binuril ma'rifah. Maka Allah akan meramaikan hatinya dengan nur makrifah, nur kemakrifatan. Jadi maksudnya cara termasuk thariqah orang untuk makrifat billah yaitu ikut sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Kadang-kadang ada orang enggak perhatian sama sunnah Nabi. Contoh masalah minum, padahal itu sudah jelas-jelas Rasulullah hadisnya melarang seorang makan pakai tangan kiri. Tapi sebagian kita itu biasa aja minum kiri terus kayak gitu. Itu berarti orang itu ketika dia minum pakai tangan kiri, dia itu lupa dengan Rasulullah SAW. Dia tidak ada ikatan, semacam nggak ada di dalam hatinya ini komitmen mau nyontoh Nabi, itu tidak ada. Jadi dia lupa itu, lupa terus-terusan itu terus. Kalau sekali-sekali banyak, tapi itu karena memang hatinya jauh dari Rasulullah. Jauh, kalau dekat dia tidak akan begitu. Oh, Nabi tak gini kok. Pasti begitu. Apa saja. Itu yang kecil yang banyak sekali dilanggar orang-orang. Kadang ya orang itu rajin sholat, cuma dia tidak membiasakan dirinya mempraktikkan sunnah Rasulullah SAW. Aneh sebetulnya seperti itu hal yang aneh, tetapi sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Wala maqama asrafa min mutabadil habibi fi awamirihi wa af'alihi wa akhlaqihi wa ta'addubi bi adanihi. Tidak ada maqam, tidak ada kedudukan yang lebih mulia daripada mengikuti Rasulullah SAW dalam urusan-urusannya, dalam perbuatan-perbuatannya, dalam akhlak-akhlaknya, dan dalam adab-adabnya. Pokoknya ikut Nabi semua lah.
Sampai Sayyidina termasuk sahabat yang paling suka ikut Nabi, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar ini begitu sukanya dia ngikut Nabi, ya, sampai pada suatu ketika dia naik kuda, sudah naik kuda di suatu tempat, diputarkan kudanya, dia muter. Sama yang lain nengok, ngapalah Sayyidina Abdullah bin Umar macam kurang kerjaan, nggak ada apa-apa, kudanya diputerin di tengah jalan, muter. Ngapain ini? Sahabat yang lain tanya, kenapa kok melakukan hal seperti itu? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Saya melakukan seperti ini karena saya pernah melihat Rasulullah SAW memutarkan kudanya di tempat ini. Karena aku pernah lihat ya, padahal itu kan urusan kuda saja, tapi dia tetap ikut Nabi. Apa yang dilakukan Nabi, pokoknya aku ikut. Terus ulama yang sangat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, pokoknya apa sunnah Nabi semuanya diikut, yaitu Al-Imam Ibnu Arabi. Imam Ibnu Arabi seorang tokoh sufi yang bahkan ini banyak serangan pada beliau, orang-orang Wahabi, Salafi, paling nggak suka sama Imam Ibnu Arabi. Pokoknya ya sudahlah, dianggap semacam syirik kafir begitu saja. Jadi Imam Ibnu Arabi mengatakan semua sunnah-sunnah Rasulullah itu semua sudah saya lakukan kecuali satu. Pokoknya ada sunnah Nabi semuanya aku sudah lakukan. Apalagi urusan makan, minum, tidur, ini air sudah habis semuanya, sudah. Hal-hal yang remeh, yang besar sudah saya lakukan. Cuma satu sih yang belum. Kawan sahabat-sahabatnya bertanya, kawan-kawannya tanya, apa itu ya Imam? Satu yang belum itu. Yang belum pernah aku lakukan sunnah Nabi, yaitu tidur di rumah menantu laki-laki. Tidur di rumah menantu laki-laki. Jadi Rasulullah itu pernah tidur di rumahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu menantunya Rasulullah. Kata Imam Ibnu Arabi, saya itulah yang saya belum pernah lakukan, tidur di rumah menantu laki-laki. Kenapa kau tidak melakukannya? Apa kata beliau? Karena aku tidak punya anak perempuan. Anda punya anak perempuan, macam mana dapat menantu laki-laki? Jangan menyanyah pula laki-laki yang dapat menantu laki-laki. Azab. Tak boleh. Jadi macam mana? Ya tak bisa lah. Itu berarti apa? Semua sunnahnya Rasul dilakukan, diperhatikan betul. Ngaji hadis, ngaji sirah, ngaji sama'in, apa yang Nabi gimana, ikuti semuanya. Itu asrafil maqam. Termasuk asrafil maqam, semulia-mulianya maqam, semulia-mulianya kedudukan. Apa tidak? Yang diikuti itu semua urusannya Nabi, semuanya itu yang diikuti. Sebab Nabi itu adalah orang yang paling mulia, orang yang harus diikuti. Contoh, tentu dia urusannya semuanya yang paling mulia. Wa qala a'zamul ghaflati ghaflatul abdi an rabbihi azza wa jalla wa ghaflatu an awamirihi wa nawahihi wa ghaflatu an adabi muamalatihi. Kelalaian yang paling besar adalah lalainya seorang hamba dari Tuhannya, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa sama Allah. Ini lalai yang paling besar. Wa ghaflatu an awamiri wa nawahi, dan lalai dari perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Wa ghaflatu an adabi muamalatihi, dan lalainya dari adab-adab bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya lalai yang paling lain, lalai sama Allah lah, lupa sama Allah. Wa qala
Wasu'ila an aqrabi syai'in ila maqtillahi ta'ala. Beliau ditanya tentang perkara apa yang paling dekat dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Ru'yatun nafsi. Ru'yatun nafsi, yaitu melihat diri, wa af'aliha, dan perbuatan-perbuatannya nafsi diri. Sesuatu yang paling dekat dengan murkanya Allah, yaitu melihat diri sendiri. Maksudnya gimana? Orang sholat rajin istiqomah, terus dia melihat dirinya sendiri. Oh, merasa sudah wah gitu, merasa sudah banyak yang dilakukan, udah hebat. Itu namanya ru'yatun nafsi, melihat diri sendiri. Merasa dia yang hebat, dia yang rajin, dia yang apa, dia yang soleh. Merasa itu dia hebat. Itu namanya ru'yatun nafsi. Itu adalah hal yang sangat dekat dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlasnya hilang, ada ikhlasnya. Rajin sholat ke masjid, dia merasa wah ini. Padahal itu semuanya adalah dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita kekuatan sehingga kita bisa datang ke masjid. Allah kasih kita hidayah, Allah kasih kita niat yang kuat. Nah, coba umpamanya itu tidak ada, entah kemana-mana perginya. Jadi ini kita ini sebetulnya hanya dipilih sama Allah. Amin. Nah, kau sini, kau sini, kau sini, kau sini sama Allah. Jadi kalau sudah begitu, kita harus melihat amal-amal kita itu bukan berangkat dari diri kita sendiri, tapi itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak ada ujung, enggak ada riya, enggak ada sum'ah. Maksud banyak apa? Orang kaya, dermawan. Dia tidak bisa riya kalau dia semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa ujung. Dia bilang, aku macam mana nak jadi orang dermawan kalau memang Allah tak ngasih aku duit? Macam mana? Allah bangkrutkan semua usahaku, Allah jadikan aku orang melarat. Macam mana aku nak nyumbang banyak? Tak bisa. Ini aku nyumbang banyak karena Allah ngasih aku harta, kemudian Allah ngasih hidayah, Allah ngasih niat, Allah ngasih kekuatan, sehingga aku ini kok mau tangan aku mengeluarkan uang, menyumbang sana, nyumbang sana, nyumbang sana, nyumbang sana, nyumbang sana. Kalau itu ditarik sama Allah, dipindahkan Allah ke orang lain, selesai. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itu semua nikmat Allah berikan kepada aku. Masya Allah, Allah pilih saya, Allah menyantuni orang melalui tangan saya. Jadi semua itu bisa dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengajak kita, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, Allah pilih kita. Alhamdulillah. Nah, gitu. Kalau sudah begitu, tidak ada ru'yatun nafsi, enggak ada. Ini baru nyumbang sedikit mata. Oh, sudah banyak, nyumbangnya banyak, duitnya banyak, sedekahnya, hartanya banyak. Dipikir dia yang hebat cari duit. Korun kan begitu. Jadi dia menganggap duitnya itu karena kehebatannya di dalam mencari duitnya, itu kehebatannya dia sendiri. Dia tidak dikembalikan kepada Allah. Makanya sebentar saja Allah miskinkan dia, sebentar saja. Padahal kayanya luar biasa. Dia bilang, itu karena aku yang pandai cari duit. Oh, jadi ujub, baik, ya, riak, semuanya keluar kayak gitu. Jadi hal yang seperti itu tidak bagus. Itu akan
menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Firaun begitu ru'yatul nafsi, dia merasa hebat. Pendudukan macam dia yang bikin sendiri gitu, karena hebatnya dialah dia jadi raja. Sama itu Hamannya gitu, karena hebatnya dia makanya dia jadi orang kaya. Dilupakan Allah, dilupakan. Padahal semua itu kekuasaan itu dari Allah. Kalau Allah tak jadikan saya penguasa, aku tak mungkin jadi penguasa. Ini semuanya Allah kasih simpati kepada hati-hati orang, sehingga dia suka sama saya, sehingga dia pilih saya jadi. Nah, kalau itu tidak ada dihapus sama Allah rasa cinta itu di hati-hati manusia itu, siapa nak pilih kau? Tak ada yang nak pilih kau. Nah, itu seperti itu. Harta juga begitu. Orang kerja waktunya sama, perginya pagi, baliknya sore, pergi pagi, balik sore, pergi pagi, balik sore. Tapi dapatnya lain. Dapatnya lain. Ini padahal kerjanya tak pernah sangat, tapi dia dapat duit lebih banyak. Ini bukan main. Lebih pernah karena waktunya lebih lama, tapi ternyata duitnya tidak lebih banyak. Itu Allah pilih. Allah yang pilih. Nah, ini. Itu sudah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa ada hitungan. Allah pilih berarti yang Allah kehendaki. Ini berapa orang? 2, 3, 4. Mana yang Allah kehendaki paling kaya? Ini. Sudah jadi kaya dia. Tapi si kaya kemudian ru'yatun nafsi. Ru'yatun nafsi melihat dirinya sendiri. Dia anggap aku yang hebat, aku yang dermawan, aku yang pandai cari duit, aku. Itulah yang akan membinasakan orang. Ya, aku. Na'udzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hati kita semuanya, ya, menjaga hati kita semuanya dari ru'yatun nafsi, melihat diri sendiri, sehingga kita selamat daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.